jumpa di channel Lili Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini kita akan lihat pernyataan mengejutkan dari Prof. Yusril untuk Bambang Wijoyanto yang gara-gara menyalahkan atau protes terhadap saksi ahli dari 02 yang dihadirkan. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Jadi bagaimana, perlukah Presiden kemudian hadir dalam sidang di MK ini? Kalau menurut saya perlu ya, karena ujung dari semua persoalan yang didalilkan oleh pemohon dua-duanya sebenarnya adalah kewenangan dari Presiden Jokowi. Dan kita tahu persis, kalau tadi Mbak Niluh juga menyebutkan berkali-kali diucapkan, terus tadi Pak Hotman juga bilang kok seakan-akan yang disidang Pak Jokowi. Ya jelas begitu, karena seluruh Indonesia tahu dari awal bahwa yang orang yang bernama Gibran Rakabuming Raka adalah putra dari Presiden Jokowi. Dalam proses yang ada di Mahkamah Konstitusi dan setiap persidangan lainnya, setiap yang memohon, setiap yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Bukankah kita sudah sepakat apabila memang pemohon 1 dan 3 merasa ada penyalahgunaan kewenangan, misalnya kalau saya memakai term yang dipakai oleh paslon 1 dan paslon 3, harusnya mereka yang dapat membuktikan foto, dalil, dokumen, sistem, strategis, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dapat mereka sampaikan di dalam persidangan. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, apakah Mbak Niluh bisa melihat, apakah dari ahli dan saksi yang disampaikan dalam 2 hari terakhir, apakah dapat membuktikan hal tersebut? Janganlah sebuah pembuktian itu menjadi sebuah pembuktian terbalik jadinya. Jadi Presiden atau KPU ataupun Bawaslu harus mengungkapkan bahwa tidak ada hal-hal sebagaimana yang diperkatakan ataupun yang diduga oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi pembuktian tersebut itu harus bisa menjadi beban daripada pemohon 1 dan pemohon 3. Dalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. 1 dan 03 ini kenapa kekeh banget menggugat gitu, padahal saksi dia punya minim dan bukti juga sangat minim gitu. Ya, oke. Jadi pasangan 01 dan 03 mereka menggunakan hak politik mereka ya, hak hukum mereka, tetap melakukan gugatan ke MK meskipun misleading. Jadi gugatan ke MK-nya itu bukan perselisihan hasil perhitungan, tapi dia menggugat soal kecurangan dan hal-hal yang sifatnya lebih kualitatif sebenarnya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada upaya satu memperpanjang finalisasi hasil pilpres ini. Jadi dengan gugatan ini berarti kan ditambah lagi waktu yang waktu politik lah ya, hingga 22 April ya, hingga sebulan lagi sebenarnya. Nah, yang kedua, ini mau dijadikan panggung sebenarnya untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi, bahwa pemerintahan Jokowi itu menyalahgunakan kekuasaan dan mendelegitimasi kemenangan Pak Prabowo sebenarnya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah buat menjaga muka mereka sendiri, menjaga supaya mereka bisa membangun narasi cerita mereka dikalahkan karena kecurangan gitu sebenarnya. Terutama pihak 01 ya. Pihak 01, Anies itu kelihatan banget dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang sebenarnya diinginkan rakyat, tapi dia dikalahkan karena melawan kekuasaan dan dikalahkan dengan kecurangan. Jadi citra diri seperti itu yang ingin mereka bangun sebenarnya. Citra dan gengsi mungkin ya. Mungkin bisa jadi modal lagi sama dia, modal politik lagi bagi dia, agar nanti bisa ikut lagi dalam kontestasi atau ikut lagi di dalam masih diperhitungkan lah secara politik. Jadi itu yang gitu. Nah, kalau Ganjar
itu lebih kepada partainya yang nggak terima sebenarnya PDIP itu. Mereka sebagai pemenang pemilu punya pengalaman menang dan segala macam, lalu Ganjarnya dapat 16%, mengurangi rasa malu atau menghapus rasa malu gitu ya. Mereka mencoba membalik opini publik tadi gitu loh. Jadi kalau Ganjar itu lebih kepada untuk mengurangi malu, tapi kalau Anies itu lebih kepada untuk tadi membangun citra diri bahwa dia adalah sebenarnya pihak yang menang tapi dicurangin. Jadi sebenarnya itu kalau saya baca motivasi kenapa mereka masih ngotot ke MK meskipun minim bukti dan mungkin juga minim saksi sebenarnya, sehingga habis itu salah kamar lagi gitu, jadi cacat formil istilahnya. Jadi harusnya ke MK itu datang dengan hasil, tapi mereka menggugat proses, bahkan prosesnya. Yang jelas-jelas dipersoalkan kan Mas Gibran karena putusan MK nomor 90 itu tahun 2023 itu. Nah, kalau urusan ini dari segi konstitusi, dari segi undang-undang MK, dari PMK, dari semua elemen yang ada, sebetulnya itu sah. Termasuk bicara mengenai keputusan MK itu tidak membatalkan bahwasanya ada sanksi terhadap Anwar Usman. Ya. Itu tidak kemudian membuat pencalonan atau kualifikasi Gibran itu menjadi batal. Bahkan di situ itu memperkuat. Lalu juga soal pendaftaran ya di KPU yang juga kemudian di DKPP ada sanksi juga kepada ketua KPU. Itu karena kelalaian administrasi, tapi tidak membatalkan kualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, ini semua dijelaskan dengan sangat baik menurut saya pada jawaban dari pihak terkait. Tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belakang. Ya, yang jadi kan item gugatannya kan 3, bansos, 1 PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal itu Sirekap. Ya Sirekap udah pakai, ada 3 item permohonannya. Bansos hari ini sudah dibatalkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam, padahal cuma 1 jawabannya. Karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out, nggak ada gunanya lagi, kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur itu sudah dibuktikan, nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Kita mengambil hasil Kompas ini karena 2 pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen, mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN, cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud. Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, nggak cuma saya, kita semua bisa menguji, ya, berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini?
Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi? Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo Gibran 58%, dengan baseline 58. Di kalangan non penerima bansos 57%. Hampir nggak ada efeknya. Coba lihat pasangan Ganjar Mahfud. Di kalangan penerima bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non penerima bansos jadi 16% aja. Kalau Anies, di kalangan non penerima bansos 19%. Di kalangan penerima bansos 19%, non penerima 27%. Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar. Karena di penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar Mahfud. Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi. Kalau misalnya semua dikasih penerima bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar nomor urut 2, Prabowo Gibran nomor urut 1, Mas Anies nomor urut 2. Kalau 100% populasi dikasih bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19. Proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada bansos, kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada. Pak Bambang Wijayanto itu sendiri, beliau itu kan tersangka. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka. Andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Maka kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya, beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Jadi saya heran ya. Orang itu suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain. Mau datang ke pengadilan, ya udah kita ladenin aja di pengadilan. Nah itu ya, satu hal yang kita tegaskan seperti itu. Kemarin minta menteri dihadirkan di sidang MK, sekarang minta presiden. Wow, luar biasa sekali ya. Jangan-jangan sidang MK ini memang sengaja dibuat sebagai panggung untuk pemerintahan Bapak Jokowi. Dan jangan-jangan memang sengaja diperpanjang pemilu Pilpres 2024 ini hanya untuk menutupi rasa gengsi atau untuk meningkatkan citra ya dari mereka, atau menutupi rasa malu. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini Lulikania temani waktu Anda dan terima kasih banyak.